Oke, lalu ada lagi Rebecca yang mungkin itu kan something yang baru ya. Something yang atau yang lain yang mungkin menurut Rebecca dia cukup apa ya? Cukup sangat menambahkan knowledge yang baru ya terkait dengan ini ada lagi nggak? Atau mungkin cuman SLC doang yang jadi something yang baru Rebecca? Iya sih Kak, yang baru mungkin cuman kayak sistem kayak pasti di ginjal tuh Kak. Karena baru Mm-mm. belum terlalu belajar banyak tentang itu Kak. Oke. Tapi kalau boleh tahu untuk SLC sendiri apa yang akan dapat kamu simpulkan Rebecca? Mungkin boleh bantu jelaskan? Hmm, Mungkin lebih ke organnya apa aja, kemudian hasilnya apa aja, atau mungkin lebih detail kamu tahu terkait dengan mekanismenya, itu mungkin sesuatu yang sangat luar biasa kalau kamu bisa menyebutkan. kayak organ-organnya ya ginjal, terus em, apa lagi kayak kayak yang dihasilkan tuh kayak ions, keringat, terus kayak karbon dioksida, paru-paru kan juga Kak itu. Gitu aja sih Kak. Oke, thank you Rebecca. Ada tambahan lagi dari Gaby mungkin barangkali ada? Halo Gaby, ada yang mau disampaikan dulu Gaby? Halo, Gaby, halo, suara aku masuk nggak ya? Suara aku masuk nggak ya Rebecca? Masuk Kak? Oke oke. Mungkin Gaby lagi ada kendala kali ya. Oke lah, langsung kita mulai aja nggak apa-apa ya Dek. Soalnya aku persiapkan berapa ya soalnya 30 atau 40 aku lupa. Tapi hari ini cukup kompleks. Jadi aku mau teman-teman benar-benar perhatikan dengan sangat baik. Oke? Siap Rebecca, Gaby semuanya? Oke. Ini teman-teman yang lain mungkin nggak datang itu gara-gara apa ya Rebecca kira-kira? Karena emang menunggu rekaman atau bagaimana ya? Nggak tahu juga Kak. Kamu nggak kenal semua atau kayak tahu beberapa aja barangkali? Cuman kenal satu sih Kak. Soalnya kan dia teman saya juga di sekolah. Siapa tuh? Risha. Raisya? Ya, ya. Loh, dia mana? Nggak tahu, kayaknya lagi di luar deh, Kak. Hmm, oke oke oke. Yaudah, kita mulai ya. Kita doa dulu boleh, Dek? Oke. Ya, doa dipersilakan. Amin, doa selesai. Oke, aku izin share screen. Nanti aku bakal off cam nggak apa-apa ya, supaya koneksi kita tetap bagus ya, sama recordingnya juga bisa lancar. So ya, bentar ya. Bentar. Coba ya, semoga nggak nge-lag, semoga aku tetap di sini. Suaraku masih ada nggak, Rebecca? Cek cek. Ada, Kak. Ada ya, oke. OSN, OSKSM Maharo. Wah, belum tak masuki. Sese, tak keluar Zoom bentar ya, Dek. Oke, Kak. Harusnya nggak usah harus keluar sih. Coba deh. Aduh, nggak tahu deh. Keluar nggak ya? Ini masih ada suaraku, Dek. Masih ada kok, Kak? Oh, masih ada. Oke, oke. Aku udah buka WhatsApp nih. Mau ngambil materi bentar ya. Mana ya? Kemarin aku baru buat materi, kita hari ini mau diskusi tentang ekologi ya. Ini nih. Jadi, oke Rebecca, suaraku masih masuk deh. Masih, Kak. Oke, kalau kalau berbicara tentang ekologi, kira-kira apa yang akan ada di benak kamu? Ataupun Gaby juga boleh jawab ya, Dek ya. Apa yang akan terlintas di pikiran kamu? Apa? Sejauh ini apa yang kamu pahami, Dek? Kayak ekosistem, terus kayak hubungan antar makhluk hidup sama lingkungannya gitu-gitu, Kak. Coba lebih detail boleh? Misalnya gitu. Misalnya,
kayak komponen abiotik sama biotiknya ekosistem, terus mereka hubungannya misalnya ada yang mutualisme kah, ada yang parasitisme gitu-gitu Kak. Oke, 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 oke. Tapi apakah menurut kamu sebenarnya konsep ekologi itu akan selalu stagnan? Mhm. Kayaknya enggak ya Kak, soalnya kan makhluk hidup kan makhluk yang selalu kayak berubah-ubah terus Kak. Oke, tapi apakah menurut kamu dalam sebuah kondisi tertentu dia akan punya keperluan kayak itu deh untuk dalam kondisi begini gue stagnan dulu deh gitu ada nggak ya kira-kira pikirannya? Kayak Mungkin ada, dikira-kira aja gitu. mungkin ada Kak. Misalnya, Iya. diskusi dulu aja sebentar sebelum mendetailkan informasi yang akan aku sampaikan. Gimana, Dek? Mungkin ada Kak kalau misalnya kayak lagi kayak like their ecosystem tuh lagi tempatnya bagus untuk kelangsungan hidup, mungkin mereka stagnan dulu Kak. Ada? Oke, oke. Stagnannya maksudnya gimana nih? Hmm. Misalnya gitu loh, misalnya apakah dia jadi berdiam diri, tidak bergerak atau bagaimana? Ya kan aku nanya nih. Hmm, mungkin stay in one habitat, kayak stay di satu habitat itu yang misalnya kayak tempatnya tuh kayak cocok untuk mereka melangsungkan hidup gitu. Oke, thank you so much. Oke. Tapi bolehkah aku memberikan masukan? Boleh? Nah, jadi gini, Dek. Sebenarnya nggak akan pernah ada sebuah stagnansi ya, oke? Nggak Hmm. pernah. Oke, ketika even pun habitatnya itu dia katakanlah, oh ini oke banget nih buat dia hidup nih. Oh ada makanan, ada hewan-hewan lain, ada tumbuhan, ada rumah segala macam. Tapi percayalah bahwa dia tidak akan pernah punya konsep hidup yang stagnan. Kenapa? Karena kalau dia stagnan, even even semua tersedia itu nggak akan membuat dia bisa apa ya? Satu nggak punya movement. Yang kedua dia growthnya juga bakal jelek banget gitu ya. Bahkan jangankan movement ya, bahkan dengan dia bernafas di air sekalipun itu kerap kali juga membutuhkan sebuah konsep yang dinamis gitu ya. Katakan ketika ada arus misalnya kan dia bisa aja mati kan karena arus terlalu kencang, terguling-guling, badannya terluka, ya udah selesai. Paham ya, Dek ya? Nah, atau Kak. bahkan satu hal lagi bahwa nggak akan pernah ada sebuah lingkungan itu bener-bener kayak oke ini sangat menguntungkan, full of makanan, full of eh, keberuntungan gitu, itu nggak akan pernah. Karena konsep daripada environment itu adalah selalu 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 apa ya, selalu mengalami perubahan, bisa menjadi baik, semakin baik, atau mungkin semakin buruk kayak gitu. Sehingga every single living thing yang ada di situ tuh pasti nggak akan mungkin stagnan, ya nggak sih? Jadi every single one yang stay di sebuah universe, di sebuah lingkungan environment itu dia perlu sekali menyesuaikan diri di environmentnya, right? Whatever happens, kayak mau itu lingkungannya lagi baik-baik aja pasti dia tetap ya gini deh. Katakanlah emang kalau misalnya kita tahu nih, oh ada kok Indomaret di sana, oh ada kok ini di sana, oh apakah kita cuma berdiam diri? Enggak kan dek, pasti kita beli kan makanannya, kita bawa ke rumah, kita simpan, kita masak, ya enggak? Hmm. Ya kan? Iya Kak. Sepakat nggak kira-kira? Atau kamu ada sanggahan? Sepakat Kak. Iya, jadi even kita udah punya hidup yang oke, dalam arti ini ya, maksudnya kayak semuanya ada. Mau beli apapun ada, yang penting punya uang aja kan. Nah, tapi bukan berarti ya meskipun ada kurir yang akan mengantarkan itu mungkin iya. Tapi apakah selamanya kita mengandalkan mengandalkan kurir? Kan enggak juga toh. Nah, misalnya lewat ya bisa dibeli. Gitu kan? Paham ya, Dek? Hmm. Oke. Di sini aku mau berbicara tentang eh coba, apa yang akan dapat kamu gambarkan dari gambar ini, Rebecca? Boleh jelaskan, Rebecca? Gak Jadi, apa-apa, jangan takut salah ya Dek, sama aku ya, Dek ya. ya Kak. Jawab Jadi, aja sama aku. ini kayak jaringan makanan gitu ya Kak. Kayak Jaringan makanan, betul. Kenapa bukan rantai makanan, Dek? karena rantai makanan tuh cuma satu rantai doang dan Oh, ini that way gitu ya. ya Betul. Oke, coba jelaskan. ini tuh like hubungan eh, kayak hubungan siapa memakan siapa,
terus mereka itu ada di trophic level yang mana. Oke. Um, Oh iya, aku mau menekankan sesuatu, Dek. hmm, Jadi, betul sih, siapa makan siapa itu betul, betul sekali. Kayak misalnya padi dimakan oleh belalang, oke, it's fine, itu oke gitu. Tapi aku mau menekankan sama kamu ya, nanti kalau di OSN question, tolong Bang Rebecca pastikan kamu ini bukan cuma paham terkait dengan oh ini dimakan ini, oh bukan, that's not the point, oke? So hmm, what's the point? My point is gini, produsen yang paling bukan yang paling sih, yang ngasilin makanan itu siapa? Tumbuhan, right? Ya hmm, kan, bisa ini, bisa ini, bisa ini, ya nggak deh? ya, Betul ya. Nah, artinya konsumen yang pertama kali mengonsumsi produsen ini merupakan traffic pertama, konsumen yang pertama sekali dengan kapasitas makanan yang paling besar. Oke? hmm, Nah, kemudian nanti semut katakan dimakan oleh siapa nih? Pangolin ya, pangolin sama backward. apa itu? Oh ya, pangolin contohnya. Atau mungkin ini nanti ada dimakan oleh warthog, habis itu dimakan oleh hewan berikutnya. Jadi, katakanlah misalnya ada padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh apa? Katak misalnya gitu ya. Berarti ini merupakan hewan si belalang ini merupakan hewan dengan sebagai konsumen yang punya persentasi energi yang diserap oleh si belalang daripada itu adalah 100%. Oh, jangan 100 deh. 10.000 deh. Oke? Si katak ini karena dia nggak langsung makan dari si padi, dia makan energi itu dari si belalang sehingga dia cuma dapat sekitar 1.000 energi kayak gitu. Sampai nanti ke bagian paling kecil, makanya semakin tinggi trofiknya, maka semakin rendah kompleksitas energi yang didapatkan dari produsen. Paham nggak, Rebecca? Paham, Kak. Paham ya? Jadi intinya gimana? Kayak yang paling dekat sama produsen, kayak trophic level yang paling dekat sama produsen, berarti mereka punya level of energy lebih tinggi daripada konsumen Ya. konsumen selanjutnya. Namanya tuh bukan energi, tapi lebih kepada flow dan juga kompleksitas energinya. Oke ya, kenapa? Karena even even si ini tuh bisa makan ini, tapi kan our primer apa ya? Our primer sumber energi adalah dari sini kan? Ya nggak? Right? It's not coming from dari sini kan? Ini nggak bakal ada nih kalau nggak ada ini, ya nggak deh? So kalau ini nggak ada, bagaimana dia mau makan? Betul nggak deh? Iya, Kak. Ya, paham ya? Oke. Ini yang baru bergabung siapa ini? Halo Rosella. Ini Rosella yang kamu bilang temanmu? Bukan? Bukan, Kak. Teman saya Risha. Oh, Rosella, halo. Rosella kelas berapa, Dek? Kelas kamu kak? Oh, kelas 10. Oke. Tadi baru join atau ada yang mau tanyakan dulu mungkin Rosella? Makanya nggak chat. Lanjut dulu ya. Oke, nanti kalau bingung kabarin ya Rosella ya. Oke. Ini ada Nise ya. Di bensi ekologi yang menentukan ke koekis apa itu? Koeksistensi. Oh ya. Jadi intinya begini guys, ketika ada sebuah environment ya yang melingkupi sebuah area atau whole, kita tuh perlu memastikan bahwa ini itu merupakan sebuah kajian. Ini bisa aja living thing, bisa aja benda mati, intinya abiotik atau sebiotik yang ada dalam sebuah sistem lingkungan. Jadi environment yang gede, yang kecil itu kayak sistemnya. Oke, udah gitu doang jelasinnya. Paham? Jadi kayak kita tuh kayak bakal disupport of something that comes from the environment. Kayak gitu. Aman nggak? Paham nggak, Dek? Paham, Kak. Paham ya. Nah, di sini aku mau jelasin uh, number of individuals using resources. Oke, jadi gini, em, spesies yang dikategorikan sebagai kompetitor yang paling kuat itu tuh sebenarnya nggak akan selamanya stabil gitu ya.
Misalnya kita katakanlah raja singa, raja hutan adalah singa. Kita nggak bisa mendeterminasi dia punya position yang selalu stabil. Kalau misalnya bagian yang hewan-hewan yang mungkin di bawah levelnya itu tidak tidak apa ya, tidak sejahtera dalam tanda kutip, tidak punya, tidak, kadang-kadang mungkin kan banyak orang yang cukup serakah yang menebang hutan sembarangan. Kemudian juga ya banyak lah, banyak banget ya orang-orang tamak itu ya. Kadang-kadang untuk si strong one ini atau si singa ini tuh supaya bisa eksis, dia juga perlu memastikan ini juga habitatnya bagus, ya nggak dek? Ya nggak? Yo nek misalnya apa yo, makanannya katakanlah makanannya kambing atau rusa atau mungkin kancil gitu ya, nggak stabil. Kenapa nggak stabil hidupnya mereka? Karena mungkin hutannya udah banyak di apa, ditebang atau mungkin dirusakin segala macam ya. Yo bagaimana dia mendapat makanan kayak gitu? That's the point. Aman? Aman, Kak. Oke, thank you. Next, bentar deh. Nah, dalam konsep OSN ya, Nisa itu merupakan spesies utama yang menghasilkan konsep-konsep pola makanan ya. Nah, si peneliti ini atau konsep penelitian ini mendiskusikan bahwa Nisa itu merupakan konsep yang mencakup keberadaannya akan selalu eksis dipengaruhi oleh jenis makanan, activity dan seterusnya. Nah, bentar. Misalnya ada sebuah lingkungan ya, kok di sini kagak ada semut ya, kok di sini kok kagak ada gajah ya, kok di sini kok kagak ada ini gitu ya. Nah, lagi-lagi itu pasti akan dipengaruhi oleh berbagai kompleksiti biotik dan juga abiotik yang tersedia. Paham? Aman ya? Sampai di sini aman? Aman, Kak. Oke, thank you. Nah, aku mau masuk ke bab yang bukan bab yang ketiga sih, ke bagian yang ketiga gitu ya. Berbicara tentang interaksi antar spesies, mesin penggerak evolusi community. Coba Rebecca atau Rosella mungkin boleh nggak bantu jelaskan gambar ini? Maksudnya ini apa ya? Coba boleh nggak? Dari grafik-grafik itu loh. Halo? Nggak apa-apa deh, jangan takut salah. Coba dulu diterjemahkan seperti apa. Nanti kita bisa coba-coba diskusikan kira-kira yang miss di bagian mana. Monggo. Population density berarti apa? Kepadatan populasi. Hitungannya mungkin ke tahun ya. Coba bagaimana gelombangnya? Rebecca mungkin? Kalau tidak Kak. Iya, Rosella mungkin silakan deh. Kalau dari Mas saya berarti ini di grafik ini kan ada dua apa namanya itu berdata itu predator atau Oh, lagi sorry predator. banget deh, suaranya nggak jelas. Sorry banget. Boleh Oh iya kamu bentar, speak louder dan juga lebih dekat ke microphone, please? masih bentar Kak, saya ganti dulu mikrofonnya. Bentar. Ini, oke, kedengeran Kak? Yes, already. Oh bentar, bentar. Ini kenapa? Tes, tes, satu, dua. Kedengeran Kak? Aman-aman, silakan deh. Oke. Jadi di sini kan ada dua dasar ya, ada predator sama prey ya. Jadi di sini kalau bisa kita lihat ini fluktuasi populasi prey-nya ini per tahun ini dia lebih drastis gitu ya, dibandingkan predator. Di sini kan predator ini apa namanya ketika predatornya mulai muncak, ini populasi prey-nya itu mulai turun turun sampai dasar sampai akhirnya di apa namanya ketika populasi prey-nya itu sudah rendah, populasi predatornya ikut menurun. Tapi dengan populasi predatornya menurun, populasi prey-nya itu dia naik juga ketika mulai naik naik populasi predatornya itu juga mulai naik juga kemudian berulang terus tuh dengan populasi predatornya memuncak dia lama-lama prey-nya turun lagi terus naik turun begitu Kak. Yes, yes, that's the point. So, would you like to make some conclusion maybe for your explanation? Like, maksudnya, oke, dari sini kira-kira artinya apa gitu? Itu kan mekanismenya tuh yang tadi kamu sampaikan. Uh-huh. Yeah. Terus, I mean, nah, just one like sentence. their population is directly dependent on one another because one directly, I guess, would consume the other, resulting in the population to drop. But once the population drops, the one that consumes the population also drops, which means, yeah, I guess they're like directly correlated to one another. I don't.
I feel like. Iya betul. Jadi artinya ada simpangannya ya, Dek ya. Ada simpangan bakunya. Ada tren apa ya? Ada tren-tren yang menunjukkan bahwa there will be variative condition ya. Maksudnya angka-angkanya pasti akan selalu beriring-iringan berkaitan dengan prey dan juga predatornya. Gitu ya, Rosella ya. Iya, Kak. Oke, good job. Oke, kalau yang gambar bawahnya gimana, Rosella? Itu apa itu? Gambar apa itu? Ya, you don't need to be really care about the apa ya, you don't need to apa ya, nggak usah terlalu peduli tentang animalnya, lebih ke kayak konsep itu seperti apa coba? Apakah itu mendeterminasi grafik tersebut? I feel ini kayaknya bukan predasi deh, Kak. Ini terlalu, bentar, bentar, maksudnya yang ditanya apanya, Kak? Kayak I relasinya just atau want you to explain the picture, which one? All of them? All three? the three, semuanya, yang tiga-tiga ini. I feel like yang apa namanya yang pertama itu yang di atas kayak anemon laut seperti atau karang kayaknya ya. Oke, I think, oke, I yang ini don't aja deh, know yang ini aja deh, the yang ini sama correlation. yang ini. Iya, Ini kayaknya lebih ke ya dia cuma stay doang gitu iya, ya. Terus ya. iya. Oke, terus. Oh hubungannya, oh iya hubungannya. Ya kalau Hmm, apa namanya, misalnya kan tadi hubungan predasi itu ketika predatornya naik, misalnya populasi, prey-nya bakal turun. Nah di sini karena siklus hidup si A1 hewan ini dia apa namanya kayak dependent pada suatu misalnya kayak nih di pohon ini nih di bark di kulit pohon dia akan menyimpan larvanya gitu ya. Jadi obviously kalau misalnya nggak ada pohonnya dia nggak ada tempat buat menyimpan telurnya dong. Hence dia nggak bisa mungkin reproduksinya nggak optimal atau bagaimana. Apa kira-kira begitu ya kak? oke, thank you so much. Sebenarnya nggak salah. Jadi artinya dia butuh kondisi lingkungan ya, untuk Iya. memastikan dia punya larva, hostnya. Itu kan host itu artinya bukan berarti dia nyimpannya di kayu-kayu, bukan dia butuh host. Dia menyimpan dia punya apa ya telur gitu ya, kan ovipositing ya, ke dalam Ah, sebuah iya iya. larva. Gak Yang kebaca harapannya tadi kak. apa? Harapannya dia bisa menyebarluaskan dia punya telur itu ke sebuah organisme yang emang cukup adaptif dan juga selalu bertumbuh sehingga nanti telurnya dia tuh bisa bertumbuh dan juga makin banyak di sebuah lingkungan yang akan dibawa oleh si larva tersebut kayak gitu. Aman? Ah, iya. Aman, aman, aman. Thank So it's a you. Good positive job. correlation, yeah. It's okay, that's cool. Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang, oke, bentar ya, coba dibaca dulu deh. Coba dibaca. 1 minute ya. Oke, jadi gini. Kalian tahu nggak sih, Dek, siapa yang paling eksis itu yang akan tetap stay, paham nggak? Sama kayak COVID kemarin dah. COVID kemarin kan banyak orang meninggal kan, betul nggak? Iya. Artinya apa? Sebenarnya itu merupakan kompleksiti seleksi alam yang terjadi di di mana-mana ya. Nah, di sini ada konsep dinamika population, ada istilah carrying capacity. Artinya apa? Daya dukung lingkungan, oke? Nah, kalau sekarang tuh kan kita lihat kan organisme itu kan makin lama makin padat ya, makin banyak ya, makin penuh kan bumi ya. Sementara pertanyaannya adalah apakah sources ataupun ya, SDA yang kita punya itu apakah cukup ya untuk memberikan pasokan makanan, pasokan minuman, pakaian ataupun juga tempat tinggal kepada every single one yang kita tahu bahwa setiap hari mereka semakin banyak. Paham nggak, Dek? Paham, paham. Nah, apakah itu akan cukup? Tidak ya. Oleh karena itu yang pasti kan kematian pasti ada kan. Every single one pasti bakal mati, pasti bakal meninggal dunia. Hewan juga, ya kan ya. Makanya kita juga akan digantikan oleh beberapa organisme lain nanti. Kita nggak tahu kan siapapun itu. Yang pasti kita pasti tidak akan hidup selamanya, right? Nah, artinya ada pergantian siklus di mana ketika ketidakcukupan SDA ini tuh dapat dianalisis dalam sebuah konsep yang harapannya bergantian
antara organisme yang saat ini ada dengan organisme yang akan datang nantinya, kayak gitu. Nah, yang kemarin, misalnya gini deh, misalnya kamu akan merasa lebih nyaman ketika di sebuah kelas ya. Oke, ada sebuah kelas dengan AC 2. Nah, AC 2 ini normalnya itu akan stabil di sebuah kelas dengan jumlah orang katakanlah 15 orang. Ya, sempit ya kelasnya ya. Tapi 2 AC untuk 15 orang. Tapi ternyata dibandingkan dengan 100 orang dalam sebuah lokasi dan dengan jumlah AC yang sebanyak 2 tadi itu kira-kira akan lebih nyaman yang mana, Dik? Halo? Yang pertama, Akan lebih nyaman yang mana? Kak. Yang pertama, kenapa? Karena kita punya baseline bahwa 15 orang itu akan dikategorikan cukup dan juga nyaman dengan 2 AC dalam sebuah kelas. Tapi kalau misalnya dia 100 people yang kita input ya, kita letakin dalam sebuah kelas, itu tuh akan apa? Sumpek ya, panas dan seterusnya. Berarti artinya apa? Mereka melampaui daya dukung lingkungan. Paham gak, Dek? Artinya gini, AC itu sebanyak dua itu hanya bisa mampu menyegarkan 15 people kayak gitu ya, cuman sedikit doang. Tapi kalau dikasih 100 people tuh nggak sanggup tuh. Artinya apa? Orang-orangnya melebihi kemampuan lingkungan untuk support rasa dingin kah, rasa segar kah, support makanan kah, minuman kah, dan seterusnya. Paham? Sehingga ketika dia melebihi daya guna, daya function daripada sebuah sumber makanan, sumber minuman, sumber energi gitu ya, itu akan ya pasti lama kelamaan wahana itu pasti bakal gerah-gerah. Bayangkan ya mereka bertahun-tahun di situ, pasti mungkin akan ada yang meninggal karena kepanasan kayak gitu. Paham gak, Dik? Paham? Kak. Oke. Oke. Jadi semakin besar populasi ini ya, semakin naik ya. Semakin melonjak population, maka time-nya juga akan selalu berhubungan ya. Maka semakin berbanding lurus lah intinya. OSN sering mengaitkan strategi hidup pada suksesi, resiliensi ekosistem, dan juga respon terhadap gangguan. Oh iya, aku mau ngasih tahu tentang respon hidup K, R, dan K ya. Ada yang pernah dengar R dan K nggak? Belum ya? Ada yang pernah nggak? Halo? Belum, Kak. Belum ya? Kira-kira dari bacaan itu apa yang dapat kalian simpulkan? Mungkin ya meskipun masih bingung karena ini materinya juga ada di perkuliahan sebenarnya. Kalau dia R itu eh, lebih kepada organisme yang banyak menghasilkan anak ketika lahiran. Misalnya contohnya apa? Kucing, kucing nggak terlalu banyak. Mungkin tikus gitu ya. Tikus atau mungkin serangga gitu ya. Atau mungkin serangga itu kan ngasilin telur banyak ya. Gitu-gitu ya. Tapi kalau dia K strategi itu lebih kepada kepada populasi yang stabil, di mana kalau dia melahirkan itu tuh biasanya dia cuma ngasilin satu, dua gitu-gitu. Misalnya apa? Manusia kan kalau ngasilin anak kan cuman satu, dua, tiga gitu lah ya. Maksudnya sekali lahir kan paling dua, kalau kembar tiga paling kalau misalnya emang ada yang kembar tiga. Artinya apa? Organisme yang dikategorikan sebagai strategi gini-gini. Strategi R dengan strategi K ya. Kalau dia strategi K itu tuh berfokus kepada organisme yang ketika dia ketika dia bereproduksi itu akan menghasilkan banyak anakan. Artinya populasinya banyak dan cepat juga gitu ya. Kalau misalnya manusia kan dia kalau mengandung tuh 9 bulan, right? 9 bulan mengandung, belum lagi dia nanti masa-masa lahiran, ngejaga anaknya tuh kayak ngurus satu doang aja kayak payah gitu ya. Makanya bukan payah ya, effortnya tuh luar biasa dibandingkan mungkin semut yang mungkin bereproduksi itu kan kayak telurnya banyak misalnya gitu ya, atau mungkin anaknya banyak, ya udah nggak perlu gimana-gimana gitu ya. Tapi ingatlah bahwa strategi R ini yang akan menghasilkan anak-anak lebih banyak, yang banyak dalam sebuah siklus reproduksi, sekali reproduksi gitu ya, itu tuh pasti dia akan lebih cepat juga matinya. Oke, lebih cepat juga meninggalnya atau matinya lah untuk hewan ya. Tapi kalau misalnya organisme yang K,
Meskipun dia kalau lahiran cuma ngasih satu, dua, atau mungkin tiga anak ya, dan juga itu lama sekali gitu ya. Tapi dia eh, position dan juga kondisi dia tuh lebih lama untuk hidup, lebih bertahan lama dan nggak akan mati dengan cepat ya. Kayak manusia deh, manusia kan cukup lama ya hidupnya. Manusia dalam arti puluhan tahun kan. Ya kalau dia nggak ketabrak truk, kalau dia nggak sakit gitu ya. Intinya yang sehat normal lah intinya. Kayak gitu. Kira-kira untuk ini ada yang dibingungkan dulu atau paham? Halo? Guys? Paham, Kak. Paham ya? Jadi intinya aku mau menyampaikan bahwa kalau dia strategi K, ini kalian sambil taking notes kan? Atau enggak ya? Iya, Kak. Ya, good job. Jadi kalau dia strategi K, ingat ya, kalau dia K tuh lebih kepada, aku mau jelasin bahwa ada sebuah konteks yang menunjukkan adanya pertumbuhan populasi yang sangat lambat. Sekali lagi ya, sangat lambat. Kenapa? Karena di situ ditunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan stability daripada konsep pertumbuhan daripada organismenya. Ya, jadi lambat, besar. Biasanya tuh dia itu gini. Kalau dia yang strategi K, pasti mostly dia punya bobot tubuh yang cukup besar, right? Kayak gajah, harimau, itu kan gede-gede ya. Dibandingkan semut, dibandingkan serangga kan dia small. Nah, ukuran jadi gini, cirinya adalah kalau yang R itu dia pasti ukurannya kecil, reproduksinya cepat, hasilnya banyak, tapi cepat cepat juga mati atau cepat juga dia musnah gitu. Kalau abis itu nanti kalau udah mati dibuat lagi, masuk lagi ke siklus berikutnya kayak gitu. Jadi ngulang lagi gitu ya. Kalau dia setrika tuh aku nggak bisa bilang juga dia punya umur yang lama atau kayak manusia punya umur yang lama, nggak juga ya, ada juga anak-anak baru lahir juga udah meninggal gitu ya. But my point is untuk menumbuhkan atau untuk melahirkan satu individu manusia aja itu kan butuh waktu yang lumayan lama ya, hampir setahun lah katakan ya, masa masa hamil, lahiran, jaga mungkin setahun gitu baru mungkin punya anak lagi dan seterusnya. Nah itu jadi dia populasi itu tumbuhnya lama, udah lama, sekali lahiran juga satu, dua gitu ya. Tapi kalau si R ini udah cepet dia reproduksinya tapi dan juga menghasilkan anakan itu cukup cukup cepat tumbuh gitu ya. Paham ya? Paham nggak dia maksud aku? Jadi di sini mau menyampaikan bahwa perbedaan kontekstual pertumbuhan, percepatan pertumbuhan populasi yang ada pada every single bagian ini kayak gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Bisa, Kak. Oke. Di sini aku mau ngasih tahu lagi teman-teman kalau ya ini spesies kunci sih. Oke, apa yang akan hadir di benak kalian semua ya di sini ya ketika mendengar spesies kunci, guys? Apa itu? Mungkin gak usah gambarin dulu deh. Just the keyword. What will come to your mind? What comes to your mind? Please answer. Spesies pioner gitu Kak, spesies pemula kunci Pemula. untuk Oke, jelaskan lebih detail. tahu, atau kayak mungkin supaya apa namanya, misalnya bisa ada spesies lain yang hidup di tempat itu, harus misalnya ada spesies pemula ini gitu. Kayak tanpa ada spesies pemula itu, misalnya kayak biasanya produsennya nggak akan ada ada spesies lain yang bisa hidup di area itu, gak tau. Saya bingung kalau jelasinnya gimana. Terus mungkin aku menambahkan sedikit ya Rasela ya. Jadi intinya gini, kalau dia spesies kunci berarti kan jadi ya sama kayak lu mau masuk gerbang perlu kunci. Artinya apa? Untuk memastikan sebuah environment tetap oke, stabil, dan juga maksudnya berjalan dengan baik ya, harus ada pengontrolnya, paham ya? So dia berperan sebagai pengontrol utama. Ketika ada kerusakan, pasti dia akan jadi sebuah titik apa ya? Titik acuan. Kayak gitu. Contohnya apa? Ada hiu, berang-berang, serigala, harimau tergantung habitatnya. Nah, di laut yo mungkin hiu, kalau di darat mungkin ada harimau atau serigala gitu ya. Kalau misalnya di ekosistem mungkin ada gajah ya. Kalau misalnya gajah itu kan cukup besar badannya sehingga ketika dia movement, ketika dia bergerak itu akan membuka beberapa area jalan. Ketika ada masih variasi gajah, maksudnya masih banyak banget ya organisme di sebuah lingkungan itu pasti menunjukkan dia masih menunjukkan bahwa hutannya cukup oke kayak gitu ya untuk bisa menampung dan juga menjaga stability of the ecosystem kayak gitu. Kira-kira paham nggak?
Jadi si kunci ini artinya dia pengontrol lah, penstabil. Ketika ada dominansi habitat yang rusak itu akan sangat ke-trigger si spesies kuncinya untuk memastikan, aduh ini maksudnya dia lah pertama kali yang akan terengah gitu loh. Paham ya, Dek ya? Aman? Halo? Halo? Oke, thank you. Kalau ada yang bingung kabarnya, Dek. Nah, di sini aku oke, thank you. Di sini aku mau ngasih tahu ya, ada predator, herbivore, basal resource. Itu yang A. Kalau yang B itu adalah sharks. Oke. Nah, ini lebih kepada konsep ini sih, jaring-jaring makanan ya, yang sebenarnya ada pengontrolnya nih gitu ya. Yang nggak juga harus dijaring-jaringin, tapi juga beberapa ada yang tidak disebutkan. Sehingga pengontrolnya itu akan memastikan bahwa all the mechanism, all the system itu benar-benar works dan juga tetap terjaga ya diversity-nya kayak gitu. That's my point. Jadi sebenarnya guys, kalau misalnya kadang-kadang kita kan kasihan, ih dia dimakan sama ini gitu ya. Kadang-kadang apalagi melihat harimau makan ayam, harimau makan kancil atau kedelai, sorry kedelai, keledai atau mungkin harimau makan kerbau dan seterusnya itu kadang-kadang kayak nggak tega gitu rasanya. Tapi sebenarnya it should be kayak gitu ya. Kenapa? Soalnya kalau si harimau ini nggak makan kerbau, maka si kerbau bakal semakin banyak populasinya kan. Nek dia banyak dan berlebihan itu bisa mengganggu. Jadi sebenarnya konsep makan dimakan ini, konsep aliran energi ini merupakan sebuah konsep yang harapannya bisa menjadi sebuah upaya penstabilan, pengontrolan banyak sedikitnya organisme, individu, populasi yang ada di sebuah ekosistem. Kayak gitu. Paham kira-kira? Aman ya? Halo? Paham, Kak. Oke, good job. Next, ini kayaknya gampang lah ya. Coba aku mau kasih waktu 1 minute lah. Nah ini nih tingkatannya aku tadi bilang. Actually aku nggak tahu tadi aku ada ternyata menampilkan piramid ini. Artinya ketika primary producer dia akan mampu menghasilkan katakanlah 1 million atau mungkin berapa miliar energi gitu ya. Tapi semakin dia meningkat itu akan menurunkan polarity, complexity, intensity daripada dia punya energi. Jadi my point is not about siapa makan siapa ya. Karena jujur kalau kalau dia skala questionnya dari OSN itu nggak akan mungkin cuma bilang oh ini makan siapa, nggak mungkin ya deh ya, nggak mungkin segampang itu. Sepakat nggak? Iya kan? Iya nggak deh? Nggak mungkin soal kayak gitu kan? Masa soalnya kayak siapa makan siapa gitu? Halo, apakah sepakat? Iya, Kak. Ya, Kak. Jadi nggak mungkin semudah itu. Pasti dia menanyakan bagaimana bagaimana loss loss ini nih. Bagaimana loss? Aduh sorry banget. What is this? Oke. Bagaimana losses headnya gitu loh. Bagaimana decomposernya. Kan kalau misalnya kita mau bikin produk atau kayak ngasilin glucose from the production exactly from the tumbuhan hijau gitu. Kita kan pasti need energy like from the sun and also we need water, chlorophyll gitu seterusnya. Jadi kalau misalnya kayak there is no ini konsep abiotik ini itu nggak akan juga bisa mampu menghasilkan sebuah konsep glukos dan juga bahan makanan gitu ya. Jadi semakin tinggi trofiknya maka semakin rendah pula kompleksiti energi yang diserap kayak gitu ya. Karena katakanlah ini mungkin padi, ini belalang. Belalang kan akan dimakan oleh siapa? Mungkin katak gitu ya. Nah, katak itu nggak akan bisa makan belalang kalau belalang nggak makan ini, paham nggak? Maksudnya katak nggak akan dapat energi from belalang kalau belalang nggak makan ini. So, how can belalang get the energy is coming from the primary producers kayak gitu. Paham, Dek? Halo? Paham, Kak. Paham, Kak. Thank you. Kalau ini aku mau sama aja ya, Dek ya. Nah, semakin naik dia semakin rendah kan. Artinya kompleksiti makanan yang dari sini diserap oleh dia itu makin sedikit karena dia nggak langsung. Dia melalui beberapa tahapan-tahapan yang kayak artinya gini. Katakan ini ada dia makan buah dari sini. Buahnya dicerna sama dia. Habis itu dimakan sama ini. Berapa persen lagi kira-kira buah yang dimakan dia? Berarti kan semakin rendah kan? Oke, it's not about fruit tapi it's about complexity daripada si ininya. Si makanannya kayak gitu. Understand ya? Nah,
mungkin pertanyaannya bagus begini, kenapa ini 10.000 kilokalori, kenapa ini 1.000 kilokalori gitu ya. My point is bahwa yang pertama guys, jadi kalau Tumon tuh ngasih makanan, dia nggak serta-merta ngasih, oke, gua ngasih makanan nih, silakan dimakan ya tikus, silakan dimakan ular, bukan kayak gitu. Karena makanan yang dia dapat juga sebenarnya dikonsumsi oleh dia juga gitu ya. Si tumbuhan juga pakai glukos tahu untuk beberapa kompleksitas kehidupannya sebagai living thing juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin kan si seekor apa ini? Kelinci ya atau tikus ya? Bentar, nggak kelihatan. Nah, seekor kelinci ini nggak mungkin dia makan the whole one kan, pasti dikit-dikit kan. Kecuali emang ada sejuta kelinci yang menyerbu area ini, nah itu bisa-bisa aja kayak gitu. Dan my point is semakin tinggi trofiknya, semakin rendah pula complexity resapan energi yang dapat ditangkap. Sampai di sini aman? Aman Kak. Aman ya? Oke, good job. Untuk ini coba aku cek dulu. Sama aja sih. Oke. Ini apa ya? Oh ya, ini lebih kepada kompleks respiration deh. Oke, bagaimana dekomposisi terjadi itu ya intinya kalau udah nyampe trofik yang paling atas ya udah siapa lagi yang makan siapa nggak ada kan. Jadi semakin menua udah waktunya rusak, hancur menjadi kembali lagi ke tanah. Jadi dari tanah kembali ke tanah dalam tanda kutip. Maksudnya bukan berarti is made from tanah dalam arti yo mau setinggi-tinggi apapun pasti dia akan teruraikan ya sebagai bahan organik oleh decomposer. So guys, you should understand about the difference between decomposer dan juga detritivore ya. Kalau decomposer itu lebih kepada ya dia tuh kayak mikrobial gitu-gitu ya. Oke, aku mau nanya, ada yang tahu nggak bedanya apa decomposer dengan detritivore? Ada yang tahu nggak? Decomposer and detritivore. Anyone knows? Anyone knows? Anyone? Anyone? Halo guys? Halo, am I audible? Halo. Kalau apa namanya, menurut saya itu kayak kalau misalnya decomposer itu kan dia yang membreakdown itunya ya karena apa namanya Apa? membreakdown mayatnya jadi kayak menjadi apa namanya jadi yang apa komponen yang lebih kecil yang bisa diserap tanah gitu lah ya. Kalau detritivore itu dia makan sisa organiknya kayak misalnya mayat gitu atau apa dimakan secara fisik gitu. Kalau detritivore itu dia membreakdown compoundnya biar bisa dipakai lagi sama tanah gitu biar menjadi apa namanya materi organik bisa dipakai sama tanah gitu ibaratnya. Jadi kalau decomposer itu kayak jamur bakteri, kalau detritivore itu kayak cacing tanah seribu begitu gitu Oke. kira-kira. Yes, betul ya. Agak mirip-mirip lah, kena-kena dikit lah. Thank you so much, Rosella. Jadi intinya gini, kalau dia detritivore itu tuh artinya dia akan memakan material organik ya, dimakan baik itu padatannya kah, cairannya kah, ditelan, dimakan, dikunyah, dihancurkan gitu ya. Jadi potongannya akan berupa bangkai-bangkai makhluk hidup, mengubah partikel yang besar jadi yang kecil. Itu ya, itu poin daripada detritivore. Tapi kalau dia contohnya apa detritivore tuh kayak cacing lah, belatung lah, kelabang, mungkin bintang laut juga kalau di laut itu dia makan-makan sama makan-makan material organik juga sih. Kutu-kutu kayu gitu ya. Paham ya? Tapi kalau decomposer itu tuh dia lebih kayak contoh itu kayak jamur bakteri. Dia lebih ke kalau tadi kan kalau si detritivore kan dia motong jadi kecil-kecil. Kalau ini dia lebih kepada mengubah zat organik itu menjadi something yang akan bermanfaat bagi tanahnya. Jadi ada sebuah perubahan sebuah senyawa yang akan dibentuk oleh si decomposer untuk meningkatkan nutrition daripada tanahnya kayak gitu. Jadi dia akan berusaha untuk mengeluarkan enzim yang akan diproduksi ya oleh si decomposer, exactly the bacteria and also the fungi ya. Dalam gunanya apa? Untuk lagi-lagi kembali ke upaya untuk meningkatkan nutrisi daripada si tanah sendiri kayak gitu. Mungkin the purpose is same ya antara mereka berdua tapi kayak bagi mekanismenya itu berbeda-beda dan juga contoh hewannya berbeda-beda juga. Paham?
Aman, aman, aman. Yuk konfirmasi dulu guys. Kalau aman aku lanjut, kalau nggak aman aku stay. Aman nggak guys? Halo? Kak, Aman Kak. Apa? Aman ya, Dek? Oke. Em, Suksesi. Oke, apa itu suksesi, guys? Coba, boleh nggak amati gambarnya? Jadi gini, sukses itu merupakan sebuah perubahan, kayak apa ya? Sebuah perubahan. Katakanlah ada sebuah, mungkin kiamat, kita nggak tahu ya. Mungkin setelah kiamat nanti bakal ada lagi makhluk hidup baru di bumi ini, kita nggak tahu. Nah, atau mungkin bencana alam yang super kacau kayak tsunami kemarin mungkin di Aceh ya, atau mungkin beberapa complexity, eh, gempa bumi yang luar biasa dahsyatnya gitu ya. Itu yang kadang-kadang menghancurkan banyak vegetasi, banyak hutan, banyak animal or living things etc. Itu yang akan merusak sebuah ekosistem, sehingga nanti harapannya dengan sebuah upaya sukses itu kadang-kadang itu lingkungan tuh kayak mampu punya barrier ya untuk mendesain dirinya sendiri dan menghasilkan organisme-organisme baru sebagai inisiator membentuk kembali lingkungan yang baru. Paham nggak? Ini kan awalnya begini nih, rusak nih tengah-tengah nih, rusak nih. Setelah berapa puluh tahun atau bahkan jutaan tahun muncul lagi dia. Tapi butuh waktu yang lama untuk menumbuhkan kembali puing-puing living thing, calon-calon living thing yang menginisiasi pertumbuhan organisme yang baru lagi kayak gitu. Paham? That's my point. Jadi sebenarnya kalau bencana alam terjadi pun dia bisa lingkungan itu bisa kembali ke bentuk semula, tapi butuh waktu yang lama. Nah, supaya nggak lama banget, makanya kita butuh peran organisme manusia untuk bisa ikut ambil alih, ambil andil dalam proyeksi kebutuhan lingkungan yang berkelanjutan kayak gitu. Aman kira-kira sampai di sini atau ada yang bingung dulu deh? Oh iya Kak, di grafik itu kan berarti dia kalau sudah apa namanya perturbasi di apa namanya suksesi sekunder itu dia nggak dari pioner lagi ya, langsung ke intermediate ya. No, jadi itu kan dia kan ini udah rusak nih. Ini kan yang awalnya ini kan udah rusak nih tengah-tengah nih. Nah, tentu dia ada inisiatornya deh. Ada ini tapi dia udah punya kayak bukan biji ya. Calon-calon pionir yang udah tumbuh di awal. Makanya nanti yang kelihatan itu dari intermediate aja yang kelihatan. Nyatanya pasti ada pionir kayak puing-puing pionir yang terlempar gitu loh selama masa bencana tersebut kayak gitu. Aman? Aman-aman. Oke, thank you. Next, wah banyak banget ya materinya ya ternyata ya. Oh, kesimpulan tinggal deh. Ya ini intinya ada kerusakan gitu ya. Pasti ada pionirnya. Ini juga bakal coming from. Nah, namanya tuh namanya lichen ini deh. Oke, ini ingat ya. Ini sering keluar di OSN nih. Oke, itu kayak sebagai inisiator daripada. Oke, pasti yang pertama kali tumbuh tuh pasti kebanyakan tumbuhan kan, right? Kenapa? Ya karena kalau nggak ada itu yo, yang lain makan apa untuk tumbuh? Gak ada. Tapi yang kelihatan tuh pasti yang langsung dia kelihatan tuh pasti dari intermediate. Tapi orang nggak pernah melihat ini, right? Tapi pasti ada puing-puing yang dihasilkan oleh si apa ya si bencana alam tersebut yang akan menghadirkan inisiator pionir spesies itu si lichen tadi. Paham? Aman, aman, aman. Jadi dapat disimpulkan bahwa sukses itu merupakan sebuah konsep yang perubahan kompleksitas yang secara struktur berubah, fungsi-fungsi juga berubah dengan dalam jangka waktu yang cukup lama dan juga diiringi dengan perubahan energi yang sangat signifikan. Artinya kayak membentuk sebuah lingkungan baru seperti awal mula tapi dengan waktu yang nggak sebentar kayak gitu. Tapi lagi-lagi pasti ada pioneer spesiesnya. Aman? Halo. Aman Kak. Thank you. Jadi ekologi itu sebenarnya nggak cuma tentang interaksi, tapi juga tentang konsekuensi, tentang keterbatasan, tentang daya dukung, carry capacity, kemampuan SDA, kemampuan diversity untuk memastikan bahwa semuanya cukup. Kayak gitu ya. Aman ya? Oke. Kita punya question. Aku mau dulu. Aku punya berapa question ya?
I think okay, I have 30. Aku gini ya guys, aku mau ganti-gantian teman-teman semua. Di sini tuh ada berapa orangnya? Ini aku mungkin konfirmasi dulu apakah orangnya di sini atau enggak gitu ya. Aku mau tes dulu. Gaby di sini nggak Gaby? Gaby, halo? Halo Gaby? Ada Kak, cuman ini biasanya tuh koneksinya agak lemot-lemot gitu. Jadi kalau Kakak ngomongnya tuh jadi agak patah-patah gitu. Oh gitu, nggak apa-apa deh. Tapi tadi suara kamu lancar kok, nanti semoga lancar ya. Oke Gaby, thank you Gaby. Lanjut ada Raisya nggak? Ada Kak. Oke. Rebecca, Rebecca, Ada Kak. Rosella. Din. Oke, thank you. Jadi ini ada 30 soal. Kita akan rolling ya, dia dari 1 sampai 4. Nomor 1 aku mau Gaby, nomor 2 Raisya, nomor 3 Rebecca, nomor 4 Rosella. No, nanti nomor 5 Gaby lagi dan seterusnya. Silakan nomor 1 Gaby dibaca dulu. Setiap orang ya anggap ini kayak latihan rolling drilling question OSN ya. Setiap orang punya waktu 30 atau mungkin 40 detik ya. 45 deh. Yuk, silakan. Faster is better. Soalnya nggak itu nggak lihat ke aku Kak, jadi kayak hitam gitu loh. Oh ya, kok iso? Tapi ini kebaca, Dek. Halo? Adek? Gaby, suaraku masuk nggak, Gaby? Oke. Gaby, halo. Dek, suaraku masuk nggak, Raisya, Rebecca? Masuk Kak. Oh ya udah, nanti kalau Gaby udah bagus jaringannya kabarnya, Dek ya. Nanti kalau boleh bisa via chat itu juga gak apa-apa. Mungkin aku mau nomor 1 Raisya, nomor 2 Rebecca, nomor 3 Rosella. Nanti nomor 4 kalau Gaby bisa kita kabarin. Silakan, mungkin Raisya. Suatu hutan hujan tropis dataran rendah menunjukkan keanekaragaman spesies tumbuhan yang sangat Oh, tinggi. ini aja Rebecca, bentar. Rebecca, kamu silakan baca dalam hati nggak apa-apa deh biar kamu nggak capek. I just need you to be answering the question gitu loh. Kayak jawabannya ini kak, kenapa? Karena ini gitu aja. Masing-masing 30 detik aja ya deh ya waktunya ya. Biar kita kayak 30 detik buat jawab. Nanti kita bisa bahas lagi kenapa jawabannya itu. Baru ya kalau misalnya ada jawaban yang kurang tepat kita luruskan gitu ya. Hmm, yuk, udah silakan. Aisyah. Ya, ini Kak. Hmm, Apa jawabannya, Dek? Berarti ada akibat suhu. Um, ya, Apa, sorry? ya Kak. Ya. Kenapa tuh? Hmm. Hmm, Kan? Kenapa? Karena? karena ini ada ini kan hmm, karena
Jawabannya tuh B, Dek. Ya, B ya. Kenapa? Karena di sini tuh dia ngasih tahu bahwa ada kandungan nitrogen yang lebih rendah sama fosfornya juga ya. Jadi, nah ada serasa-serasa. Artinya ada daur ulang kan di sana, betul nggak? Ya ada sih Ya. daya dukung tanamnya, tapi kan dia konsepnya kan daur ulang. Jadi dari yang tadi udah rusak tadi tuh dia bakal kembali ke tanah lagi untuk meningkatkan unsur-unsur nitrogen maupun juga fosfor supaya semakin oke kualitas tanahnya. Paham? Ya, paham. Oke. Thank you. Next number 2 silakan deh. Siapa tadi nomor 2? Silakan. Ini Gaby udah keluar ya? Ya udah, kita bertiga aja nggak apa-apa. B ya, Kak. Betul. Kenapa? Karena mungkin mereka kan kadalnya itu spesiesnya mirip, tapi mungkin aktivitasnya beda gitu, Kak. Mm-mm. Waktu Betul, aktivitas. thank you ya. Betul, betul, betul. Pintar. Jadi nanti deh, ini aku bakal ini ya, kirim nanti PDF-nya ke link G Drive kita, tapi aku nggak bakal ada kuncinya. Oke? Silakan, silakan take notes. Kuncinya silakan take notes ya. Oke deh? Aman? Halo? Ya, aman, Kak. Oke, soalnya ini harus pakai image gitu dan agak banyak kan. Nomor 3 silakan, Dek. Bentar, bentar. Wah, apa ini? Nomor 3 Dek, silakan. Sebentar Kak, ini aku saya tunggu dulu. Maaf ya. Maaf ya. Langsung tuh ekspor. Silakan. Ini yang ya. Kak, hilang Kak screen share-nya. Apa gimana? Baru muncul, Halo? baru muncul. Baru muncul Kak, Oh maaf. iya, silakan. Gimana, Mbak? Rosella? Rosella? Halo? Bentar. Kayaknya kayak Oh, lagi baca. Sorry, kayaknya aku juga aku ya. pikir suaraku nggak masuk, Dek. Mana? Bentar, aku bingung Kak, bentar. Iya, nggak apa-apa. Efek Ali bukan sih? Tunggu, tadi yang tadi saya tuh bukan issue expansion bentar ya. Jawabannya tapi yang C, Expansion. Dek. Oh ya, oke. Oh. Mm-mm. Soalnya Jadi tadi nggak ada kaskade tropik namanya. itu Saya menunjukkan, nggak apa-apa deh. Ini emang cukup cukup advance ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya temperaturnya berkurang, si heavier juga akan meningkat pusat itu menunjukkan perubahan nilai itu adanya sebuah apa ya? Kajiannya itu kayak trofik gitu loh, perbedaan trofik yang emang beda signifikansinya kayak gitu. Paham ya? Aman? Halo? Aman Rasela? aman Kak. Oke, thank you. Next number 4, balik lagi ke Raisya ya. Jadi gitu seterusnya ya, Dek ya. Yuk kita agak percepat yuk. Adek, Um,
Gimana? Bisa? Apa? Suaranya nggak dengar deh. Gimana? Hmm? Halo? Iya? Raisya, halo? Halo? Dengar nggak? Iya, silakan jawab deh. Oke. Eh, jawabannya hmm, yang B ya, Kak? Yang mana? Yang B? Halo? Kurang tepat. Jawabannya yang C deh. Oh, ya, C ya. Coba. Dia tuh. Yang C itu kenapa? Karena katanya kan seringkali meningkat melampaui daya dukung. Berarti tidak ada umpan balik. Jadi kayak tadi, individu tuh semakin banyak di sebuah tempat yang ber-AC cuma 2 biji doang, makanya dia akan ada umpan balik negatif. Makanya banyak orang-orang yang akan tidak tahan di situ kayak gitu. Hmm, Paham? Aman? ya, aman, Kak. Halo? Aman, Kak? Oke. Yes, thank you number 5. Next. B ya, Kak. Betul, pintar. Kenapa tuh, Dek? Karena dia cuma bisa tumbuh yang di tempat yang tidak ditumbuhi tumbuhan B karena ada kompetisi di situ. Oke, good job. Next, number 6. Silakan number 6. Mbak 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 Rosela. Nggak dengar suaranya deh, sorry. Apa Ya, emang belum sebentar Kak, bicara? saya lagi baca. Oh iya, maaf, maaf. Soalnya aku takutnya koneksiku jelek, guys. Makanya aku kayaknya kok nggak ada suara gitu. Maaf ya. Oh, saya bukan Kak. Betul sekali. Oke. Cukup jelas ya, Dek ya? Thank you. Good Iya. job. Good job, Dek. Number 7 yuk. Lanjut ke Raisya lagi. Silakan, Dek. Raisya. Ya, Ya. C ya. Betul sekali, Dek. Next ya. Pinter ya. Paham ya kenapa C ya? Karena dia termasuk yang apa? Yang banyak hasil keturunannya, anakannya gitu ya. Dan juga cepat taman populasinya kayak gitu. Aman, Raisya, teman-teman? Halo? Ya. Oh, Ya, ya. thank you. Number 8. Eh, A ya, Kak. A. A. Betul. Oke. Oke. Kalau udah benar aku nggak usah lagi kasih tahu alasannya kenapa ya. Udah pintar berarti. Yuk, number 9. Silakan. Ya, number 9. Monggo. Yuk, Rosella. Kak, lanjutan maksudnya yang selanjutnya atau yang hasil akhirnya nanti atau gimana? Yang kamu deh. Hah? Apa gimana, sorry? Lanjutan maksudnya yang hasil akhirnya atau yang step selanjutnya? Nomor 9 ini bagian Rosella sekarang. Bukan Kak, ini di soalnya. Oh, di soalnya. Kenapa?
Lanjutan itu maksudnya yang step selanjutnya atau yang akhirannya? Yang mana tuh? Hasil akhir itu Ini mana? dampak ekologis lanjutan tuh maksudnya yang setelahnya, step selanjutnya atau akhir atau kayak klimaksnya gitu. Hmm, yang mana ya, Dek? Kok aku nggak nemu ya? Nomor 9 Kak, dampak ekologis lanjutan yang paling mungkin terjadi. Dampak. Oh, dampak ekologis yang maksudnya karena kondisi ini kira-kira dampaknya tuh seperti apa ya? Gitu aja sih intinya. Oh, wait. Beda sih. B, Eh, yakin. bentar, bentar. Sebentar. Kok kayaknya semuanya, enggak semuanya sih, tapi em, oke bukan Kak. Iya, pinter ya. Good job. Lanjut nomor 10, silakan. Mbak Raisya dibaca dulu deh teksnya deh. Nanti aku geser ke sebelah kanan ya. Oh, baca dulu ya. Oh. Oke. Oh, oke. Halo? Ya, Udah? udah Kak. Oh, geser ya, Dek. Silakan. Nih, silakan. Hmm, iya ya Kak. Oke, iya betul sekali. Thank you, pintar. Kalau udah aku nggak usah komen lagi ya, Dek ya. Kalau nanti ada kurang tepat aku bakal komen. Silakan nomor 11, silakan, Dek. Ayo. A ya Kak. No. B. Oh, oke. Paham nggak kenapa B? Paham Kak. Oke, thank you. 12, silakan, Rosella. Rosella. Can you hear me? Rosella? Halo, Rosella. Halo, bentar. Silakan nomor 12, Dek. Speak. Mungkin kan? Karena kan dia Hmm, fungsi, bukan ya? jawabannya C. Oke. Wait. Iya, jadi ketika eksperimen itu diulang, kira-kira kesimpulannya berarti si relung itu bakal ada istilah koeksistensi. Berarti apa itu koeksistensi? Ada yang tahu nggak? Itu persamaan Kak. Apa deh? Dua-duanya hidup berbarengan gitu coexistence. Artinya saling supporting ya, keadaan di Iya. mana ya itu betul deh. Artinya mereka menentang sebuah kondisi yang menjatuhkan, tapi saling supporting each other kayak gitu, menghindari kompetisi langsung, kemudian ya intinya bagaimana mereka merebutkan SDA itu tapi tidak saling mengganggu lah istilahnya, harapannya begitu.
Gitu ya, Rosella ya. Iya Kak. Yuk, nomor 13. 13 yo, nanti deh. 13. Loh, kok putih ya? Apa ngelek ya? Eh, apa? Guys, suaraku masuk nggak, guys? Gitu. Masuk ya? Masuk, Kak. Kok hilang? Aku ulang lagi ya, bentar ya, Dek. Nomor 14 aja langsung ya, 13 kayaknya susah. Susah untuk aku tahan gitu. Tapi coba. Atau aku aja yang nomor 13 gak apa-apa deh. 13 itu ditanyakan tentang dipengaruhi oleh nah ini baru yang efek Adele tadi, Rosella. Oke. Next number 13 silakan Raisya. Sorry, 14. Rosella masih dengarkan Nelly? Iya. Kenapa Kak? Ada apa? Aduh, Kok kenapa ya? hilang lagi? Sorry. Dek. Oh, Rosella ya? Rosella apa Raisya ya? Saya baru yang 12 Kak. Berarti Raisya ya? Sepertinya. Iya, Kak. Silakan Raisya. Nomor 14 kan? Oke. B ya, Kak? Apa, sorry? B. Spesies indikator. 14 itu spesies indikator. Yang itu adalah bentar. C. Spesies kunci. Karena dia yang akan menjadi pengontrol. Paham? Pengontrol. Iya. Jadi lebih sering memakan spesies tumbuhan dominan. Berarti adanya sebuah apa ya standar spesies yang akan dapat dijadikan sebagai upaya untuk pengendalian. Jadi kalau misalnya banyak yang makan pun, tapi ada balancingnya gitu loh, Dek. Yang Iya. Silakan 15 ada Rebecca, monggo. B ya, Kak. B, kenapa tuh? Karena em, karena kan dia kekeringan ekosistemnya kan, Kak. Terus kayak tanpa ada spesies baru dia langsung langsung bisa tumbuh like a new populasi. Berarti dia dari ada suksesinya dulu, Kak. Kekeringan. Oke lah, bisa-bisa. Ya, ya, betul. Next, number 16. Ya. Tunggu. Ini. Ya, nanti kita mau main jawab. Jadi kan yang menjelaskan apa strategi hidup. Kak. Tunggu. Masih pada Nggak atlas. apa-apa, tenang di sini. B. Strategi hidup sepertinya. Aduh, Oke, betul. strategi hidup. Iya. Iya, betul. Thank you. Next. Wow, apa ya, Gi? Sorry. 17, silakan Raisya. Oke, sampai 20 aja ya. 17, Dek. C ya?
Apa, Dek? C. C. Iya, betul sekali, pintar. Oke, nice. 18. Eighteen. Adik. Halo, Rebecca? Hah? Halo? Saya, Kak? Iya, Oh, C, Kak. betul. Thank you, Rebecca. 19 terakhir Aisyah. Sampai 20 nggak apa-apa ya, guys. Nanti 20-nya Nelly aja. Oke? Yuk, 19 silakan, Dek. B ya, Kak? B. Oke, good job. Next, number 20. 20 siapa yang mau? Aku aja ya. Oke. Dalam sebuah konservasi alimentasi menyebabkan populasi besar-besar terpecah menjadi kecil terisolasi dalam beberapa dekade, keanekaragaman itu menurun drastis gitu ya. Kemudian masalahnya kira-kira apa? Nah, kalau dia peningkatan nggak mungkin, meningkat daya dukung nggak mungkin, ekspansi niche nggak mungkin. Jadi adanya efek ale ini yang akan juga berkorelasi dengan kepunahan lokal, sehingga dari yang gede tadi itu akan ada fragmentasi pecah-pecah gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah bentar, yang B gitu. Aman, Dek? Sampai di sini. Ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau nanya dulu, Dek? Sampai di sini mungkin? Apa cukup? Halo? Kayaknya aman kok. Halo? Halo? Ada yang mau tanyakan dulu? Kita masih punya 5 menit terakhir atau 3 menit terakhir mungkin? Kayaknya aman, Kak. Ya, Aman. Aman ya. Ada, Kak. Rebecca, Raisya gimana? oke. Aman, Kak. Aman ya. Nanti dicek lagi videonya ya, Dek ya. Oh ya, kemarin sorry banget aku ngirimnya agak lama karena ada masalah device ya, Dek ya. Maaf ya. Nanti segera aku coba langsung submit ke linknya ya, Dek ya. Kak, Mungkin itu kita doa dulu. rekamannya itu dari Gimana, Dek? itu rekamannya di link yang di grup atau kayak di YouTube gitu, Kak? Di link grup kayaknya. Kemarin aku kirim. Oh, enggak, belum buka, Kak. Iya, Kak. Oh, kemarin aku di link yang di grup harusnya. Kemarin aku baru submit. Oke, Kak, makasih. Bukan kemarin sih, minggu lalu kayaknya. Iya. Kita doa dulu boleh, Dek? Yuk, doa yuk. Biar berkah nih ngomongnya yuk. Doa, Dek, persilakan. Amin, doa selesai. Segitu dari Nelly mungkin ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya teman-teman ya. Semoga berkah, semangat terus untuk persiapan OSK-nya. All the best for you guys. Semangat and God bless you. Semangat. Bye-bye. See you. Kak. Thank you.